selamat pagi, bertemu kembali dalam Morning Bread. Tema kita pagi ini, panggilan melayani adalah panggilan kasih karunia. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 4-8, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya pesan Tuhan kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya, ini jawaban Yeremia, aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Pernah nggak saudara dalam pelayanan, saudara ngajak teman-teman atau orang-orang yang saudara kenal untuk melayani, baik di gereja, dalam komunitas pelayanan rohani, atau di persekutuan, lalu ada pernyataan seperti ini, saya belum mampu, saya belum layak, cari orang lain aja, nanti kalau saya siap, saya baru mau melayani. Saudara, pernyataan ini sepintas benar, tapi sebenarnya tidak tepat. Kalau kesempatan melayani itu karena kemampuan kita atau karena kemauan kita untuk melayani, itu jawaban tepat. Tapi kita harus ingat bahwa panggilan untuk melayani itu panggilan karena kasih karunia Tuhan. Jadi bukan dimulai dari kita, tapi dimulai dari Tuhan. Jadi tugas kita cuma satu, iya saja. Waktu Tuhan panggil kita, kita hanya ya terhadap panggilan itu. Semua persyaratan untuk kita harus melayani tetap datang dari Tuhan. Kita harus ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah memanggil orang yang memenuhi syarat dalam panggilan melayani. Tapi Tuhan itu memenuhi syarat bagi setiap orang yang terpanggil. Jadi waktu Tuhan panggil, syarat-syarat terpenuhi di dalam dia. Makanya betul kita mungkin tidak mampu, betul kita mungkin belum mampu, betul kita mungkin belum pengalaman, betul kita mungkin punya background atau latar belakang yang bejat, yang tidak baik, yang kurang ajar, yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk merasa belum mampu melayani, belum layak melayani. Tapi waktu Tuhan panggil kita, maka kita layak untuk melayani. Waktu Tuhan panggil kita, maka kita pantas untuk melayani. Kemampuan itu bisa ditambahkan, diperlengkapi Tuhan lebih lagi asal kita mau. Kalau kita menyadari kita punya banyak dosa, justru kesempatan kita dalam panggilan itu untuk belajar dalam pertobatan kepada pertobatan selanjutnya. Jadi pelayanan itu kasih karunia. Panggilan melayani itu panggilan karena kasih karunia. Kenapa harus panggilan karena kasih karunia? Karena kalau kita melayani karena kita merasa kita mampu melayani, maka pada akhirnya pelayanan akan menjadi kesempatan kita membuktikan kemampuan kita. Kita merasa kita akan tunjukkan kepada orang-orang. Pelayanan menjadi kesempatan kita membuktikan siapa diri kita. Pelayanan tidak lagi menjadi kesempatan kebanggaan karena kasih karunia. Pelayanan tidak lagi menjadi kesempatan kita menghambakan diri kepada Tuhan, tapi pelayanan adalah kesempatan ajang kita membuktikan diri siapa kita atas nama Tuhan. Kenapa pelayanan harus menjadi panggilan kasih karunia? Karena kalau kita melayani karena kita merasa kita layak, pada akhirnya dalam pelayanan kita akan menjadi hakim atas dosa orang lain. Kita akan menjadi hakim atas kesalahan orang lain, pelanggaran orang lain. Saudara ingat nggak? Hakim terbanyak dalam pelayanan rohani itu di gereja, justru di lembaga-lembaga pelayanan. Kita kalau baca teks Alkitab, ketika ada banyak orang berdosa dibawa kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjadi hakim. Tuhan tidak menghakimi mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengampuni mereka, bahkan Tuhan memberi mereka kesempatan kembali. Perempuan Samaria, kita tahu kisahnya, dia wanita yang tidak baik. Tuhan tidak menghakimi dia, tapi Tuhan memberi kesempatan dia untuk ngobrol, Tuhan mengampuni dia. Dan pada akhirnya perjumpaan dengan Tuhan membawa dia kepada penginjil yang luar biasa. Saudara ingat dalam Yohanes pasal 4, lewat dia satu kota dia bertobat, dimenangkan bagi Tuhan. Apa yang terjadi pada hidup Simon Petrus? Dia tidak hanya menyangkal, tapi dia mengkhianati Tuhan. Orang ini tidak layak untuk dapat kesempatan kedua, tapi Tuhan tidak marah. Tuhan tidak menghakimi dia. Tuhan kasih kesempatan dia. Hanya Tuhan panggil dia kembali di Danau Galilea. Tuhan bilang, gembalakan domba-domba. Kita mencatat, bahkan dia berkhotbah hanya 3-5 menit saja, 3.000 orang bertobat. Dan ada banyak kisah tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, yang datang dari latar belakang yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak, tidak baik sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi waktu mereka sadar bahwa pelayanan itu kasih karunia, maka pelayanan itu menjadi kesempatan mereka menghambakan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu teman-teman dikasih Tuhan, kalau hari ini sudah dapat kesempatan, jangan lihat ketidakmampuanmu, jangan lihat keterbatasanmu,
tapi lihat Tuhan yang panggil engkau. Dia tahu semua tentang kita. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak layak, Dia akan mampukan, Dia akan perlengkapi dengan semua hal yang kita butuhkan untuk melayani Dia. Kalau kita merasa kita tidak layak, itu bagus buat kita. Itu berarti kita tahu siapa kita, dan kita harus belajar menjadi pribadi yang benar, dibenarkan tiap-tiap hari. Kita hidup hanya karena pengampunan dan pengampunan Tuhan. Karena itu, jangan pernah tunda kesempatan hari ini kalau kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita belum ambil keputusan hari ini. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita besok, minggu depan, bulan depan. Tapi hari ini, kalau Tuhan minta kita, Tuhan panggil kita melayani, ya saja dengan panggilan Tuhan, dan biarkan Tuhan pakai kita dimanapun kita ada, kapanpun kita bisa, dengan cara yang kita mampu, kepada siapapun Tuhan percayakan kita, ke ladang apapun Tuhan izinkan kita. Mari persiapkan dirimu melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.